Kondisi mental Ana semakin kacau, sampai-sampai ia harus menjelati air yang ada di bagian atas kontainer. Ana yang sedang menyelinap di sebuah kontainer yang diangkut kapal besar, tiba-tiba dikejutkan dengan guncangan keras. Ternyata kapal yang membawa kontainer sedang menerjang badai, sampai-sampai membuat Ana tidak bisa mempertahankan dirinya dan terlempar-lempar. Ia berusaha meminta tolong dengan awak kapal di luar, namun tidak ada yang menjawab sampai akhirnya semua kontainer di kapal terlempar keluar dan jatuh ke lautan. Lalu Ana mengalami benturan keras di kepalanya. Ana pingsan semalaman. Terbangun dari pingsannya, wanita ini melihat di sekelilingnya sudah dipenuhi oleh air yang menggenang. Dan saat sadar, ia sudah terdampar di tengah lautan. Tak ada satupun orang di dekatnya. Ana berusaha mencari HP-nya yang ternyata sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Ia melihat sebuah tas dan mencoba membongkarnya dan terdapat sebuah HP lain. Namun ia tak bisa membuka kata sandinya. Ana sedang hamil. Ia harus bertahan hidup di sini. Namun air sedikit demi sedikit masuk ke dalam melalui lubang. Ia berusaha mencari barang-barang yang mungkin saja berguna untuk dirinya. Namun tidak banyak barang yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Untung saja, satu peti berisi minuman yang cukup banyak. Ana juga berusaha menutup lubang-lubang di kontainer itu dengan lakban yang ia temukan. Namun secara mengejutkan, Ana mendengar teriakan orang banyak. Lalu saat ia melihat keluar, ternyata ada kontainer lainnya yang berisi rombongan lain. Ana berusaha memanggil-manggil mereka, namun kontainer mereka malah tenggelam terlebih dahulu. Ana pun semakin pasrah dengan keadaan seperti ini. Ana sempat berpikiran untuk mengakhiri hidupnya, namun ia teringat kalau ada seorang bayi di dalam perutnya. Ia berusaha mempertahankan dirinya, namun semua itu sia-sia. Namun untung saja semuanya hanya mimpi. Tapi ia benar-benar sedang terjebak di sebuah kontainer yang terdampar di tengah lautan. Ana mencoba membuka peti yang ada di kontainer, namun ia sangat kesal saat mengetahui semua isinya hanya wadah makanan kosong. Tapi Ana mempunyai ide yang sangat cemerlang. Ia melihat karet ditutup wadah makanan itu. Ia memotongnya untuk menutup lubang-lubang di sana agar air tidak masuk ke dalam. Ana yang sedang hamil besar berusaha keras mempertahankan kontainer itu agar tidak tenggelam. Ana berusaha menghubungi kerabatnya, namun semua hanya sia-sia. Ana juga mengecek semua alat-alat yang mungkin saja bisa berguna untuk dirinya mempertahankan hidup. Tapi betapa senangnya Ana saat teleponnya berdering dan suaminya memberi kabar kalau ia akan segera menyusul. Namun tidak bisa dalam waktu cepat. Perut Ana pun semakin sakit dan ia merasa kalau bayi di dalam perutnya akan segera lahir. Bahkan ia pun harus memakan makanan bekas untuk menjaga kesehatan bayi di dalam perutnya. Ana semakin tak berdaya. Setelah berhari-hari terdampar di sini, bahkan badai pun akan datang lagi. Lalu saat badai di malam hari menerjang, di saat itulah Ana harus melahirkan bayinya. Bersusah payah di tengah guncangan keras, Ana berusaha melahirkan. Kini Ana tidak lagi sendiri. Ada seorang bayi yang harus Ana pertahankan hidupnya. Ana pun melihat sebuah bor dan berusaha membuat lubang di bagian atas kontainer. Namun Ana tampak sangat kesal sekali karena bayinya terus-menerus menangis tanpa henti. Namun Ana harus bisa mengendalikan emosinya sebab di tengah lautan seperti ini, hanya dirinya lah yang bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Persediaan makanan semakin sedikit sedangkan Ana harus memiliki nutrisi yang cukup untuk memberikan ASI kepada bayinya. Ana terus berusaha membuat jalan keluar dari bagian atas kontainer. Namun karena asupan makanan yang sangat sedikit membuat kondisi tubuh Ana semakin lama semakin memburuk. HP-nya tidak bisa digunakan dan hancur lebur. Persediaan air bersih semakin menipis dan ada bayinya yang harus diselamatkan. Kondisi mental Ana semakin kacau, sampai-sampai ia harus menjelati air yang ada di bagian atas kontainer. Saat Ana mulai tertidur, air hujan jatuh tepat di atas wajahnya. Ana berusaha menampung air hujan dan meminumnya. Setelah mendapatkan sedikit energi, Ana melanjutkan usahanya untuk membuat jalan keluar dari kontainer ini. Dengan mengaitkan tali di sela-sela bagian atas yang sudah dipotongnya, lalu Ana menariknya dengan sekuat tenaga. Cahaya mulai terlihat, jalan keluar mulai terbuka, dan Ana mulai bersyukur karena usahanya membuat jalan keluar dari kontainer yang terdampar di tengah lautan sudah berhasil. Tapi tentu saja ia belum sepenuhnya selamat. Siapa yang akan menolongnya? Ana masih tidak tahu arah dan tujuan sebab tidak ada tanda-tanda pertolongan akan datang. Saat Ana tidak sengaja membuang kotoran bayinya ke lautan, ikan-ikan berdatangan. Lalu Ana mulai menyadari sesuatu kalau ia bisa bertahan hidup dengan menangkap ikan yang ada di laut. Bersusah payah, Ana menangkap ikan yang ada di sana namun tak ada satupun yang tertangkap. Semua itu hanya menghabiskan tenaga Ana saja. Saat Ana melihat ada sebuah pesawat lewat di atasnya, ia langsung cepat-cepat masuk ke dalam kontainer dan mengambil sepotong kaca. Namun karena ia terlalu tergesa-gesa, pahanya malah terluka parah.
parah. Ana berusaha memantulkan cahaya ke arah pesawat, namun tentu saja itu hanya sia-sia. Bahkan Ana pun harus menjahit sendiri luka parah yang dialaminya. Rasa sakit yang sungguh luar biasa harus Ana lawan. Semalaman Ana tidak tidur. Ia membuat jaring dari kumpulan kabel yang ada di dalam kontainer. Dan saat matahari terbit, ia langsung menggunakan jaring dan kotoran bayinya untuk menangkap ikan. Di tengah lautan, seorang wanita berusaha mencari seekor ikan untuk mempertahankan hidupnya. Ia menggunakan kotoran bayinya sebagai umpan. Saat satu ekor ikan lewat di jaring, ia langsung menarik ikan itu dan memakannya. Sudah 9 hari Ana bersama bayinya terdampar di tengah lautan dan hanya bertahan hidup di dalam sebuah kontainer yang terapung. Ana hanya bisa pasrah menunggu pertolongan datang. Hari demi hari dilewati namun tidak ada pertanda baik. Akankah Ana bersama bayinya harus berakhir menyedihkan di tengah lautan ini? Semakin lama air di dalam kontainer semakin dalam dan tidak ada lagi tempat bagi Ana untuk tinggal. Hingga akhirnya ia membuat sebuah rakit dari benda-benda yang ada di dalam kontainer. Ana benar-benar sudah berjuang sangat keras untuk mempertahankan hidupnya bersama sang bayi. Kontainer yang ia gunakan selama ini untuk bertahan hidup sudah tenggelam dan kini ia harus bertahan di atas sebuah rakit kecil. Ana semakin yakin kalau mereka akan selamat dan arus air akan membawa mereka ke daratan. Saat Ana sudah memasrahkan hidupnya, ternyata keberadaan rakit Ana disadari oleh seorang nelayan. Namun saat rakit itu diambil oleh nelayan, yang tersisa hanyalah bayinya saja. Tapi nelayan ini melihat sebuah tali yang terlihat di dekat bayi itu, lalu ia segera menariknya dengan sekuat tenaga. Ternyata itu adalah Ana yang mengikat tali di tangannya. Para nelayan berusaha menyelamatkan nyawa Ana, namun Ana tak kunjung sadar. Tapi mereka tak menyerah sampai akhirnya Ana mulai sadar. Para nelayan ini pun langsung memberikan kabar kepada rekan mereka kalau ia sudah menemukan seorang wanita dan bayi yang terdampar. Ana masih belum percaya kalau ia benar-benar selamat atas semua yang sudah dia lewati. Namun setelah ia melihat di sekelilingnya, ia pun menangis karena ternyata perjuangannya selama ini tidak sia-sia.